kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Viola, Kayla, Novia, Nadila, Kaisa, dan Naila. Kali ini kita akan mengobservasi ke sebuah museum yang berada di Garut Kota. Nah, saat mulai masuk ke dalam museum ini, kita langsung dapat melihat foto-foto para gubernur yang telah gugur hingga gubernur baru yang sekarang ada pada jajaran di foto ini. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa replika tempat bersejarah seperti perkampungan seperti ini dan lain-lain. Selanjutnya, di sini juga ada situs makam Cinunuk yang terletak di Kecamatan Wanaraja yang telah direplika. Selain itu, ada juga situs makam Godok yang terletak di Kecamatan Karangpawitan. Seperti yang bisa kita lihat, replika ini terlihat sangat nyata dan detail dalam tiruannya, sehingga kita dapat merasakan suasana yang bersejarah dalam replika ini. Setelah melihat-lihat replika tadi, kita akan memasuki ruangan selanjutnya. Di sini terdapat banyak sekali sejarah-sejarah yang masih disimpan di museum ini. Saat pertama kali masuk ke ruangan ini, yang pertama kita lihat adalah banyak permainan-permainan zaman dulu yang masih tersimpan dan tertata rapi di museum ini. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, di sini ada permainan ketapel, ada pistol-pistol, lalu di sini ada gayung, ada teko, ada sendal, ada gelas, lalu ada teko batok, terumpah karet, kolam, mutu, dan barang antik lainnya. Lanjut, kita akan beralih ke ruangan selanjutnya. Di sini ada replika lagi, yaitu Masjid Sejoro Cipari, Kecamatan Pangertikan. Di ruangan selanjutnya, kita melihat banyak sekali benda pusaka yang masih tersimpan. Ada yang replika dan ada yang asli. Keris-keris ini tentu saja berbeda-beda dan memiliki arti yang berbeda menurut kepercayaan para leluhur dan budayanya masing-masing. Ini adalah rumah-rumah yang berada di Garut pada zaman dahulu yang telah direplika. Dan yang terakhir yaitu makam Raden Arya Adiwijaja yang terletak di makam Cipenjeh, Kampung Cipenjeh, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota. Untuk selanjutnya yaitu sejarah yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Terkait sejarah museumnya kemudian Betul. kebetulan sejarah museum mulai dari 2019 ya, ada museum ya. Dan ini tokoh museum yang sampai dengan sekarang masih beliau juga yang menjadi narsum di sini. Mana memang peranan museum memberikan edukasi, mengajak, menginformasikan, memberikan penjelasan, jadi apa yang berhubungan dengan kemajuan kebudayaan dan pendidikan, Museum Garut membantu pelaksanaan ini mencapainya tujuan seperti itu. Museum Garut itu didirikan itu tanggal 9 November tahun 2000 di Kreatif. Nah, 2 bulan sebelum diresmikan, jadi ibu kepala itu kita punya banyak tempat ini, punya banyak benda yang lumayan mempunyai nilai jual untuk informasi. Bagaimana kalau kita membuat museum? Hanya sederhana saja. Ya udah, saat itu ibu kepala dinas memerintahkan para tim ekspedisi, tim kebudayaan untuk membangun sebuah museum. Nah, itu tim ekspedisi mencari beberapa benda-benda pusaka yang ada di Kabupaten Garut, dari mulai benda naskah, keris, ya. Semua benda dicari untuk melengkapi kebutuhan koleksi di museum. Nah, 9 November setahun kemudian Museum Garut mempunyai kantor baru yang berada alamat di Jalan Pembangunan nomor 2, tempatnya di Simpang 5. Nah, disitulah dijadikan salah satu bangunan museum di mana benda-benda koleksi sudah bisa tertampung di sana. Kalau foto-foto Garut tempo dulu itu jumlahnya hampir 400 lebih. Itu foto-foto tempo dulu yang menceritakan, menggambarkan bagaimana Garut
saat itu dibangun. Jadi adik-adik bisa melihat ya nanti di Garut foto-foto Garut Tempo dulu. Nah, untuk jumlah koleksi yang asli dan yang replika itu disatukan semuanya gitu kan, semuanya. Apa prinsip keberadaan museum terhadap prinsip keanekaragaman ya. Jadi dari posisi kata letak pun kita udah ada konteks terhadap prinsip keanekaragaman ya. Salah satunya ini adalah ruang prasejarah. Meskipun kecil, tapi filosofinya sangat kuat sih ya. Dari mulai peradaban di sini, pentingnya sebuah budaya, di mana dulu kita kehidupan masyarakat kita khususnya Garut itu belum ada peradaban, masih berbicara kepercayaan. Salah satunya buktinya ini ada replika, salah satu replika untuk situs Batu Lumpang. Jadi keberadaannya di Kecamatan Banjuresmi. Jadi pada saat itu belum masuk masa peradaban prasejarah maksudnya, di mana masyarakat hanya berpikir penyembahan. Ini salah satunya. Ini mungkin keharmonisan keanekaragaman bangsa kita dulu dan dari revolusi membuat perjalanan kerajaan Islam itu dapat positif buat anak. Apakah kita mau kembali ke masa seperti ini? Bukan? Itu jelas tidak mungkin tidak boleh kembali ke masa seperti ini meskipun pembangunan pada saat itu baik